Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang bab pernikahan. Kita telah sampai kepada wa hadhil haqaiqu dakhilatun fi ilmil mukasyafah. Kata Imam Ghazali, hakikat-hakikat ini yang telah disebutkan sebelumnya itu dakhilatun, itu masuk fi ilmil mukasyafah, di dalam ilmu mukasyafah. Wa wara'ahu, dan dibalik daripada ilmu mukasyafah itu adalah sirrul qadar, itu rahasia takdir, alladzi muni'a min ifsyaihi, yang dilarang dari menyebarkannya. Fal naqbid, maka hendaknya kita membatasi, antikrihi, dari menyebutkannya. Fal naqbid, hendaknya kita menahan dari menyebutkannya. Fal naqtasir, maka hendaknya kita batasi, alama, atas sesuatu, nabahna, yang telah kami ingatkan, alaihi, di atas ma, minal farqi, daripada perbedaan, bainal iqdam, antara maju, alan nikah, atas nikah, wal ihjam, dan menahan anhu, daripada nikah. Jadi di awal-awal itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali antara perbedaan menikah dan tidak menikah. Menikah itu dicintai Allah, tidak menikah itu dibenci Allah. Nah, kata beliau, hendaknya kita batasi pembahasan ini hanya pada perbedaan antara maju kepada nikah dan menahan daripada menikah. Fa inna ahdahuma, karena salah satu dari keduanya, maju menikah dan tidak menikah, itu mudayyi'un, itu menyia-nyiakan, naslan, menyia-nyiakan keturunan. Menikah itu melanggengkan keturunan. Ihjam anhu, menahan dari nikah, itu mudayyi'un naslan, itu menyia-nyiakan keturunan. Adamallahu, yang Allah melanggengkan, wujudahu, wujudnya, naslan, wujudnya keturunan. Min adama, dari semenjak Nabi Adam, akban ba'da akbin, yaitu secara terus menerus, ila anintaha ilaihi, sampai kepada penghabisannya naslan. Fal mumtani'u, adapun orang yang enggan anin nikah, daripada menikah, qad hasama, sungguh dia telah memutus, al wujuda, wujudnya manusia, al mustadama, yang dilanggengkan, min ladun wujudi Adam, dari semenjak wujudnya Nabi Adam, ala nafsihi, atas dirinya. Jadi orang yang enggan menikah itu hakikatnya dia telah memutus wujudnya manusia yang telah Allah langgengkan dari semenjak Nabi Adam sampai dirinya sendiri. Famata, kemudian dia mati, abtaro, dalam keadaan terputus. La akbalahu, tidak ada penerus lahu baginya. Kemudian walau kanal ba'ithu 'alan nikah mujarradat taf'i syahwah, seandainya adanya ba'ith, perkara yang mendorong, 'alan nikah, atas nikah, itu mujarradat taf'i syahwat, hanya sekedar memenuhi syahwat. Seandainya perkara yang mendorong menikah itu hanya sekedar memenuhi syahwat, lama qala Mu'ad, niscaya Mu'ad tidak akan mengatakan fit ta'un, ketika beliau terkena penyakit ta'un, beliau enggak akan mengatakan zawijuni, nikahkanlah aku, la alqallaha azban, supaya aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang. Jadi kalau perkara yang mendorong untuk nikah itu adalah semata-mata memenuhi syahwat, niscaya Mu'ad gak akan berkata zawijuni la alqallaha azban. Karena kalau sudah terkena penyakit taun, jangankan untuk melakukan jima, harapan untuk hidup saja sudah kecil. Artinya pendorong nikah itu bukan semata-mata menunaikan syahwat saja, ada pendorong yang lainnya. Fa in qulta, maka jika kamu katakan jika kamu bertanya,
Fama kana Mu'ad, apakah Mu'ad yatawaqqa'u, beliau mengharapkan waladan anak fi dzalikal waqti, pada waktu itu nikah pada waktu terkena taun. Apakah Mu'ad tadi itu mengharapkan anak? Fama wajhu ragbatihi fihi, maka apa sisi keinginan beliau fihi di dalam menikah. Jadi dorongan atau motivasi beliau untuk nikah itu apa? Ketika beliau nikah pada waktu terkena wabah taun. Fa'akul, maka aku menjawab, al waladu, adapun anak, yahsul bil wiqa, anak itu berhasil dengan cara jima. Wa yahsul, dan hasil apa al wiqa'u, jima itu biba isi syahwat, dengan perkara yang mendorong kepada syahwat. Wadzalika, yang demikian itu, perkara yang mendorong syahwat itu adalah amrun, itu adalah perkara la yadkhul, yang enggak masuk fi ikhtiyari, di dalam ikhtiarnya manusia. Jadi hasilnya anak itu dengan cara jima. Sementara jima itu bisa terjadi ketika ada perkara yang membangkitkan syahwat. Nah, bangkitnya syahwat itu adalah perkara yang tidak masuk di dalam ikhtiarnya manusia, itu di luar kemampuannya manusia. Innamal muta'alliqu, hanya saja yang berkaitan bi ikhtiyaril abdi, dengan ikhtiarnya hamba, itu adalah ihdorul mutaharriki li syahwah, yaitu menghadirkan perkara yang menggerakkan syahwat. Jadi yang bisa diikhtiari oleh manusia itu hanyalah menghadirkan perkara yang menggerakkan syahwat. Sedangkan syahwat itu sendiri itu bukan ikhtiarnya manusia. Wadzalika, yang demikian itu, menghadirkan perkara yang menggerakkan syahwat, itu mutawaqqa'un, itu diharapkan fi kulli halin, pada setiap kondisi, baik ketika sehat ataupun ketika sakit, yaitu ketika terkena wabah taun tadi. Faman aqada, maka siapa yang telah melakukan akad nikah, faqad ada, sungguh dia telah menunaikan ma alaihi, sesuatu yang diwajibkan ke atasnya. Wa fa'ala ma ilaihi, dan dia telah melakukan sesuatu yang menuju kepadanya. Wal baqi, dan sisanya itu kharijun, itu di luar, keluar an ikhtiyarihi, dari kemampuannya hamba tadi, manusia tadi. Jadi orang yang telah melakukan akad nikah, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu menghadirkan perkara yang menggerakkan syahwat. Nah, selebihnya yaitu bangkitnya syahwat itu di luar daripada ikhtiarnya. Yang penting dia sudah menghadirkan perkara yang menggerakkan syahwat. Wadzalika, yang demikian itu, walidzalika, oleh karenanya, yustahabbu, oleh karenanya disunnahkan an-nikahu, nikah, lil'inin, bagi orang yang impoten, aidan juga. Jadi orang yang impoten juga disunahkan nikah meskipun dzakarnya enggak bangkit lagi. Fa inna hadatish syahwah, karena fa inna nahadatish syahwat, karena bangkitnya syahwat itu khafiyatun, itu samar, la yuttola'u, enggak bisa dilihat, alaihi, atasnya. Hatta innal mamsuha, bahkan orang yang telah dihapus dzakarnya, alladzi, yaitu orang yang la yutawaqqa'u, yang enggak bisa diharapkan, lahu, baginya, alwaladu, anak, la yang qatiu istihbabu aidon, tidak terputus kesunahan nikah juga, tetap disunahkan, fi haqqihi, pada haknya, alal wajhi, atas sisi, alladzi, yang yustahabu, disunahkan, lil asla'i, bagi orang yang botak, orang yang enggak memiliki rambut lagi, disunahkan baginya, bagi orang yang botak tadi, imrorul musa, menjalankan pisau cukur, ala roksihi, di atas kepalanya, iktidaan, karena mengikuti, bi ghairihi, dengan yang lainnya, wa tasyabuhan, dan karena niru-niru, bis salafis soleh, dengan salaf soleh. Jadi bahkan orang yang telah dihapus dzakarnya itu tetap disunahkan nikah, disamakan sisinya tadi, disamakan dengan orang yang botak. Ketika dia selesai daripada melakukan haji atau umroh,
dia harus melakukan tahallul, yaitu mencukur rambutnya. Nah, karena yang botak tadi itu nggak ada rambutnya lagi, disunahkan baginya menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Wakama, dan disunahkan juga yustahabu, wakama yustahabu, dan sebagaimana disunahkan juga ar-romalu, melakukan lari-lari kecil, wal ittiba, yaitu ittiba ini menyelempangkan pakaian ihramnya sehingga terlihat pundaknya, fil haji, pada haji al-an sekarang. Jadi disunahkan ketika tawaf itu pada putaran kedua atau ketiga itu berlari-lari kecil romal, dan sunnah juga menyelempangkan pakaian ihramnya supaya pundaknya tadi itu kelihatan. Waqad kanal muradu minhu, dan adalah tujuan daripada ittiba dan romal tadi awalan, pada awal-awalnya dulu tujuannya adalah idharul jalad, yaitu menampakkan kekuatan lil kufar kepada orang-orang kafir, yaitu tujuannya melakukan romalnya Nabi dan ittibanya Nabi dan para sahabat itu supaya menampakkan kegagahan kekuatannya orang-orang muslim ditampakkan kepada orang-orang kafir. Jadi tujuannya romal dan ittiba itu seperti itu pada awalnya. Fasarul iqtida'u, sehingga menjadilah iqtida, mengikuti watasyabuh, niru-niru billadzina adharul jalada, dengan orang yang mereka menampakkan kekuatan. Itu sunnah, menjadilah meniru-niru dan ngikuti orang-orang yang menampakkan kekuatan, itu menjadi sunnah fi haqqiman, pada haknya orang ba'dahum, setelah mereka. Jadi meskipun sekarang ketika kita melakukan haji, orang-orang kafir sudah nggak ada di sekitar Ka'bah, berlari-lari kecil dan menampakkan pundak, itu tetap disunnahkan. Wayat afu, dan menjadi lemah, hadal istihbab, kesunahan nikah ini menjadi lemah, bil idofati, dengan disandarkan ila istihbabi, kepada kesunahan nikah, fi haqqil qadiri, pada haknya orang yang mampu, alal harti, atas bercocok tanam. Jadi kesunahan nikah bagi orang yang dihapus zakarnya, itu kesunahannya tadi itu menjadi lemah jika dibandingkan dengan orang yang mampu jima. Orang yang mampu jima, sunnahnya tadi, sunnah nikah tadi dikuatkan, kesunahan nikahnya tadi dikuatkan. Warubama, dan terkadang yazdadu di'fan, bertambah kesunahan nikah tadi, bertambah di'fan, bertambah lemahnya. Kesunahan nikah menjadi bertambah lemah. Bima, disebabkan sesuatu, yuqabiluhu, yang membandingi kesunahan nikah, min karahati ta'lilil mar'ah, daripada dimakruhkannya menganggurkan perempuan, wa tadyi'iha, dan menyia-nyiakan perempuan. Ini yang membandingi kesunahan nikah. Dimakruhkan mengosongkan perempuan, menganggurkan perempuan, dan menyia-nyiakan perempuan. Fima, pada sesuatu, yurja, yang dikembalikan, ila qada'il watar, kepada menunaikan hajat, yaitu jima. Jadi kesunahan nikah bertambah menjadi lemah jika dikembalikan kepada menunaikan hajat atau jima. Jika orang tadi sudah tidak bisa melakukan jima, kesunahan nikah itu menjadi sangat lemah, karena bisa mengosongkan perempuan, menganggurkan perempuan, dan bisa menyia-nyiakan perempuan. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, la yakhlu, enggak kosong, an-nau'in, daripada macam, minal khatar, daripada macam bahaya. Fa hadzal makna, maka adapun makna ini, huwal ladzi, itu adalah makna yang yunabbahu, yang diingatkan, ala syiddati ingkarihim, atas sangatnya mengingkarinya para ulama, litarkin nikah, bagi meninggalkan nikah. Jadi para ulama ini sangat mengingkari orang yang meninggalkan nikah, ma'afuturi syahwat, bersama kendornya syahwat. Jadi meskipun kendornya syahwat, seorang tadi itu syahwatnya sudah kendor, tetap disunahkan menikah. Itu intinya seperti itu. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.